Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Satria Wadi Ramadan dari Pangnya 2021 sebagai Asisten Laboratorium Biologi Struktur. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai tutorial dari soal 3 point problem. Oke, jadi di sini sudah ada soal-soal yang diberikan. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Terdapat 3 titik dan juga terdapat koordinat X, Y, dan juga terdapat koordinat Z ataupun ketinggian. Bisa lihat ya, masing-masing titik juga memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Oke, contoh pada titik pertama, itu memiliki topografi senilai 180 meter dan juga didapatkan batu bara pada kedalaman 40 meter. Oke, jadi pada triple problem ini yang akan kita cari yaitu nanti titik koordinat dari setiap titik-titik dan juga kedalaman. Sorry, dan juga elevasi. Nah, di mana dari elevasi tersebut itu dapat dicari dengan rumus seperti eh. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, untuk dari elevasi sendiri itu memiliki rumus seperti topografi dikurang kedalaman. Jadi, nanti yang akan kita gunakan dalam pengeplotan di kedepannya itu yaitu topografi dikurang kedalaman. Semisal di titik satu memiliki topografi senilai 180 meter dan juga memiliki kedalaman batu bara sekitar 40 meter. Berarti nanti 180 dikurang 40 yaitu sekitar 140. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial pengerjaan ya. Di mana teman-teman juga sudah disiapkan eh, ini 8 kali 8 ya teman-teman ya. Dengan satu grid ini sekitar 1 cm. Oke, yang pertama ada titik satu memiliki koordinat X5 sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Nah, teman-teman cari. Jangan lupa ya, X itu di sumbu yang horizontal dan juga ZY itu di sumbu yang vertikal. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk X itu di 5 dan juga Y-nya itu di 2, berarti di sini ya kurang lebih. Nah, berarti nanti teman-teman jangan lupa dititikin. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini untuk titik satu berlaku juga di titik 2 dan juga di titik 3 ini. Nah, nah nanti ini untuk mempermudah aja, ini kita kasih angka-angka di bawahnya, di mana 140 yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu 140 itu dapat dicari dari elevasi, di mana elevasi itu dikerumus seperti tadi, topografi dikurang dengan kedalaman. Nah, bisa lihat ya ini titik satu, ini titik dua, yang ini titik tiga, seperti itu. Eh, Kalau sudah di titik semua di titik satu, titik dua, dan juga di titik tiga, kita beri garis penghubung antar titik seperti ini. Jadi, ya ini merupakan titik triangulasi, bidang triangulasi atau bidang di mana di daerah ini yang akan memungkinkan yang namanya batu bara ini akan ada di titik tersebut. Seperti itu. Nah, nanti kalau misal sudah, nah teman-teman nanti hubungkan si batu bara ini dengan ketinggian-ketinggian yang sama. Misal dari 140 ini teman-teman ukur dia tuh memiliki dimensi berapa gitu. Coba ya, kita kan udah ini nih. Ini di sini udah ada dimensi-dimensinya. Di mana dari titik satu sampai ke titik 2 itu kan memiliki dimensi 4,24. Dan juga dari titik 2 sampai ke titik 3 itu memiliki dimensi 5,1 cm dan juga dari titik 3 satu ke titik 3 itu memiliki dimensi 4,47 cm. Nah, untuk kita mencari titik-titik antara dari si titik satu dan juga titik 2 dan seterusnya, itu kita memiliki rumus. Di mana rumus yang ada yaitu seperti ini.
Oke, jadi semisal dari titik 2 sampai ke titik 3 itu kan memiliki panjang tadi yang sudah disebutkan yaitu sekitar 5,1 cm. Nah, di mana dari angka dari elevasi 150 sampai ke 180 itu kan memiliki tiga tiga interval ya, yaitu ada 160, 170, juga 180. Berarti caranya itu eh, tadi 5,1 dibagi dengan selisih intervalnya yaitu dibagi 3. Nah, berarti nanti per 1,7 cm itu nanti akan ada interval per 10 seperti itu. Misal dari sini, nah dari ini ya teman-teman. Jadi per 1,7 cm nanti akan ada interval per 10. Jadi nanti ada 160 dan juga ditambah 1,7 cm lagi nanti akan ke 170. Begitu pula dengan yang ada di penghubung dari titik 1 sampai ke titik 3. Di mana nanti semisal tadi kan sudah ini ya, berarti kan ada 4 interval. Berarti 4,47 dibagi dengan 4. Nah, berarti nanti per 1,175 itu nanti akan ada interval 10. Berarti ada 150, 160, juga ada 170. Seperti itu. Nah, misalnya sudah ada interval-interval yang sudah diberikan, nanti teman-teman hubungkan dari setiap titik-titik yang sama. Misalnya ada 150, nah nanti dari 150 itu teman-teman hubungkan. Nah, itu namanya garis strike atau garis kepenerusan dari sila misalnya seperti itu. Ini dihubungkan dari 150, ini juga dihubungkan dari 160, dan juga ini dihubungkan dari 170. Nanti kalau misalnya teman-teman udah menemukan ini garis-garis ini, nah teman-teman bisa mengukur strike dari si garis tersebut dengan cara seperti ini. Teman-teman buat dulu garis arah utaranya. Dari garis arah utara tersebut, teman-teman ukur sudut dari arah utara sampai ke garis strike-nya. Nah, ini ditemukan strike dari si lapisan batu bara ini sekitar 119,72 atau sekitar 120. Seperti itu. Ini untuk yang ini dua dimensi ya, teman-teman ya. Sekarang kita bergerak ke yang tiga dimensinya. Nah, di mana teman-teman kan juga sudah diminta untuk membuat kubus dengan ini sekitar 8 kali 8 yang sudah diarahkan di lab. Nah, sekarang yang pertama, ingat teman-teman, yang kita gunakan di sini yaitu elevasinya, bukan kedalaman ataupun topografinya seperti itu. Nah, yang pertama kali kita lakukan yaitu teman-teman titikan atau beri koordinat-koordinat yang sudah ada seperti tempat tadi. Nih, seperti di titik 1, titik 2, dan juga di titik 3, teman-teman. Seperti ini ya. Sekarang aku coba kasih contoh. Nah, ini kan sudah ada titik 1, titik 2, dan juga di titik 3. Nih, di mana di sini nih sudah diberikan di sini jelas. Di sini ada titik 1, titik 2, dan juga titik 3, teman-teman. Nah, dari garis ini nanti teman-teman dibuat dulu di apa namanya? di digariskan atau di ini di apa namanya diteruskan dihubung-hubungkan ini dari titik 1, titik 2, juga titik 3 seperti ini. Teman-teman hubung-hubungkan. Jadi gimana sih caranya, Mas? Yang pertama kali banget itu teman-teman hubungkan dari si titik 1 ke titik 2 dulu. Dari titik 1 ke titik 2 teman-teman hubung-hubungkan. Lalu teruskan sampai dia tuh dia akhiri di bidang akhirnya. Misalnya dia kan tuh kan di bagian paling atas ya. Jadi teman-teman dari titik 1 ke titik 2 nanti teman-teman hubungkan lagi, teruskan lagi sampai ke ujungnya seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah teman-teman hubungkan dari titik 1 ke titik 2 seperti ini, nanti teman-teman pakai penggaris segitiga teman-teman untuk membuat dia ini tegak lurus atau mengikuti si sumbu vertikalnya seperti ini. Dia tuh mengikuti sumbu vertikalnya. Jadi teman-teman nanti buat juga dia sampai ke bawah gitu. Jadi sampai dia tuh membentuk sebuah bidang ini. Nah, nanti lakukan juga sampai seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman lakukan juga.
dihubung-hubungkan titik lainnya, titik 2 dan titik 3 juga titik 1 dan titik 3 seperti ini. Jadi kurang lebih sama caranya. Nah, teman-teman cara seperti itu. Yang pertama itu teman-teman hubung-hubungkan dulu. Pertama itu teman-teman hubung-hubungkan dulu sehingga seperti ini ya. Nah, ini yang pertama nih dari titik 2 sampai ke titik 3 ini teman-teman hubungkan. Nanti seperti tadi juga diteruskan sampai dia tuh diakhiri di bidangnya seperti itu. Nanti kalau udah pakai kayak tadi lagi dibuat mengikuti sumbu vertikalnya menggunakan menggaris segitiga seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, dibuat relatif sama dengan menggunakan menggaris segitiga sama dengan sumbu vertikal. Nanti kalau udah ya dibentuk seperti bidang seperti ini. Lakukan juga di bidang yang satu lagi, titik 1 dan juga titik 3 seperti ini. Nanti akan titik akhir seperti ini. Itu. Nah, kalau udah, teman-teman ingat, yang kita gunakan di sini yaitu elevasi. Di mana elevasi tadi kan sudah didapat. Kalau di titik 1, itu elevasinya 180 dikurang 40, yaitu sekitar 140. Nah, ini kan di ketinggian yang paling tinggi itu kan ada di 200 meter berarti ya teman-teman ya. Berarti untuk mencapai ke titik 140, teman-teman itu harus ada di titik 140. Nah, bagaimana caranya Mas? Ya udah teman-teman tinggal kurangi aja. Kurangi dari si 200 itu kalau misalnya ini kan tadi kan analoginya kalau per 10 ini sama dengan 1 senti kan, sesuai dengan skala yaitu 1 banding 10.000. Nah, makanya berarti teman-teman aja tinggal dikurangi 6 senti dari si titik tertinggi ini kan awalnya 200 kan. Jadi kita kurangi sampai ke 140, yaitu dikurangi 6 senti. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, dia nanti akan muncul kira-kira di sini. Begitu teman-teman. Lakukan juga di ketiga titik lainnya, yaitu di titik 2 dan juga titik 3. Sama seperti tadi, semisal di titik 2 itu memiliki elevasi sekitar 150. Berarti dari 200 tadi itu sampai ke 150 itu dikurangi berapa? Berarti kan dikurangi 50 kan. Nah, berarti kan kalau 50 meter berarti kan sekitar dikurangi 5 cm seperti itu. Lakukan di ketiga titik lainnya. Nah, oke. Nanti kan di titik 3 juga seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau sudah, kalau teman-teman sudah melakukannya ini, nah nanti teman-teman tinggal menghubungkan garis-garis tadi. Nih, teman-teman tinggal menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Ini, teman-teman. Nah, ini kan sudah dilihat teman-teman ya, bahwa ini dari sini yang pertama itu kita harus ini dulu, kita harus hubungkan dari si titik 1 dari si yang pertama ini ya teman-teman dari si titik 1 sampai ke titik 3. Nah, ini kan sudah dihubungkan nih garisnya nih. Sama seperti tadi, dia tuh diikuti atau diteruskan sampai ke bidangnya habis. Jadi seperti ini. Nanti ini kan awal seperti ini, nanti dia diteruskan sampai ke bidangnya habis. Sampai ke titik ini nih. Kurang lebih ada di sini kira-kira. Dan ini juga nanti dia bakal di sini, bakal di bawah ini kurang lebih kira-kira teman-teman ya. Lakukan juga di ketiga titik seperti ketiga titik yaitu di titik dua, satu ketiga, satu kedua dan juga dua ketiga seperti itu. Misalnya ini teman-teman, misalnya dari titik 2 ke titik 3. Yang pertama teman-teman lakuin tuh yaitu hubungkan dulu dari titik elevasi dari titik 2 ke titik 3 seperti ini dan juga nanti diteruskan sampai ke bidang yang habis gitu. Seperti ini. Nah, ini kan diteruskan nih. Dia kan dari awal ke sini, nanti dia diteruskan, kita proyeksikan dia sampai ke bidang yang habis. Sampai ke sini. Nanti yang ini juga. Ya, nanti kan bakal menembus ke yang sini kan, bakal menembus ke bidang yang biru ini. Begitu juga di yang terakhir, yaitu di titik 1 dan titik 2. Nah, yang ini pertama kita buat ini dulu. Buat apa? Ini kita hubung-hubungkan dulu dari titik pengeboran titik 1 sampai ke titik 2. Nah, nanti kalau misal teman-teman sudah dihubungkan ini, sama seperti tadi, ini dibuat menerus sampai ke bidang yang habis. Oke, kita proyeksikan sampai ke bidang yang habis gitu. Seperti ini. Dia kan nanti habisnya di merah kan. Ini juga habisnya di, kalau nanti bakal di merah. Jadi pokoknya setiap garis hubung titik ini nanti bakal habis di
eh, bidang-bidang yang tadi sudah dibentuk dari titik awal gitu, titik atas yang paling atas, titik sebelum dia dikurangi sebagai elevasi. Nah, nanti kurang lebih nanti bakal membentuk seperti segitiga ini, teman-teman. Nah, segitiga yang di dalam ini, nanti dia tuh merupakan bidang pelamparan batu bara yang pasti. Nah, berarti di titik ini, nah kalau yang aku warnain di warna abu-abu ini merupakan titik pelamparan batu bara yang sudah pasti ada batu bara yang seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal buat bidang bidang pelamparan batu bara yang diperkirakan. Caranya itu bagaimana, Mas? Yang pertama, ini kan udah ada ya teman-teman ya. Ini kan udah ada garis-garis yang habis ini nih, garis warna hijau ini yang habis ini. Nah, yang pertama teman-teman tuh hubung-hubungkan garis-garis itu dulu. Seperti contoh yang ini. Ini kan dia kan udah ada dari bidang yang merah dan juga dari bidang yang biru, teman-teman. Nanti teman-teman itu hubung-hubungkan seperti ini. Yang pertama dari sini sampai ke sini dulu. Nah, nanti diperpanjang lagi, diperpanjang sampai ke bidang itu habis. Jadi aku perpanjang yang awal dari sini ke sini, aku perpanjang sampai ke ujung sini dan juga ujung sini. Seperti itu. Nah, nanti kalau misal sudah, lakukan juga di semua antar hubungan dalam satu sisi ya. Ingat ya teman-teman, dalam satu sisi loh, nggak boleh dia beda sisi. Jadi misal dia di bagian kanan dan di bagian kanan, dia di bagian kiri, di bagian belakangnya belakang, bagian atas ya atas, bawah ya bawah gitu. Pokoknya ada satu sisi. Ini juga sama ya teman-teman. Untuk yang di sini kan dia kan sampai yang habis ya, sampai yang habis, sampai dia bertemu seperti ini nih, titik pertemuan tadi yang di bidang kuning dan juga di bidang merah dia teruskan nanti sampai ke habis ini. Begitu pula yang ini juga. Ini kan sudah ada ya teman-teman dari si titik penghubung yang ada dari titik 2.3 dan juga titik 1.3. Nah, ini kan juga nanti bertemu di di bidang kuning dan juga bidang warna biru. Karena yang pertama itu dia digabungkan dulu, ini dihubungkan dulu dari si titik hubung ini tadi, nanti diteruskan sampai ke bidang itu habis. Kalau misalnya teman-teman presisi, pasti nanti bakal menemukan titik yang seperti ini nih. Bakal ada titik pertemuan dari mana? Dari ini, dari si titik penghubung yang tadi, dari titik penghubung titik 1.3 dan juga titik 1.2, nanti bakal bertemu juga nih sama titik ini, titik 1.3 dan juga titik 2.3 nanti bakal bertemu di sini. Nah, begitu pula sama yang ini juga. Ya kan dia kan sudah membentuk ya. So, ini kan sudah membentuk sebuah bidang kan nih teman-teman ya. Dan juga tidak ada apa ya, tidak ada bagian-bagian yang terpotong gitu. Nah, nanti semisal ini di garis yang ini nanti dihubung-hubungan aja. Karena apa? Karena ini kan dia sudah dalam satu sisi. Ini kan yang tadi aku bilang, ini kan sudah dalam satu sisi, ini kan sisi bawah. Maka dari sini nanti dihubungkan dari si titik penghubung yang pertama tadi dan juga titik hubung yang kedua. Seperti ini. Nah, dia nanti bakal dihubungkan seperti ini dan juga yang atas juga. Nanti dia bakal dihubungkan dari titik hubung di sisi yang sebelah bagian kiri belakang atau di utara bagian belakang nanti bakal dihubungkan dengan yang atas ini. Dari sini sampai ke sini. Nah, oke. Nanti ini merupakan sebuah bidang pelamparan batu bara yang diperkirakan. Seperti itu. Nanti teman-teman jangan lupa ya teman-teman kalau misalnya dia ada di seperti layaknya pada kubus biasa, misal dia ada di belakang bagian kubus itu bagian yang tidak terlihat nanti diberi garis putus-putus, sedangkan kalau yang terlihat kayak di bagian atas depan kanan juga depan kiri itu diberikan garis tegas karena dia terlihat. Seperti itu. Nah, nanti ini bisa di ini teman-teman. Nah, ini merupakan bidang batu bara yang diperkirakan, jadi ini hasil akhir yang nanti bakal teman-teman dapat gitu. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial yang saya dapat kami berikan. Semoga apa yang sudah kami berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga dapat teman-teman pelajari lebih lanjut. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kurangan dan juga masih banyak salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.